Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Informasi. Berjumpa lagi bersama saya di channel informasi, tempat di mana kita saling berbagi informasi. Karena informasi itu ada untuk dibagikan, bukan untuk disimpan atau dirahasiakan. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang alur penerbitan sertifikat oleh Kartu Prakerja. Tetapi sebelum itu saya ingin mengingatkan kepada teman-teman Sobat Informasi, teman-teman yang menonton channel ini, untuk klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi, karena nantinya channel ini akan membahas berbagai hal, informasi yang layak diketahui oleh publik, baik itu tentang bantuan, pelayanan publik, atau mungkin tips-tips lainnya seperti itu. Saya yakinkan bahwa teman-teman tidak akan rugi untuk mensubscribe channel ini. Toh juga subscribe itu gratis toh. Sedikit pengantar dari saya terlebih dahulu sebelum kita menuju ke pembahasan intinya, bahwa sertifikat ini, utamanya sertifikat pertama, itu sangat penting bagi rekan-rekan penerima Kartu Prakerja, utamanya terkait dengan insentif. Karena untuk menerima insentif atau agar insentif kita itu segera dijadwalkan, kita itu harus menyelesaikan minimal satu pelatihan terlebih dahulu seperti itu. Ketika sertifikat kita tidak segera terbit di pelatihan pertama, itu tentunya jadwal insentif itu tidak akan muncul seperti itu. Jadi ini sangat erat kaitannya dengan insentif yang nanti akan kita terima. Nah, banyak sekali di media sosial itu teman-teman yang curhat atau menanyakan ke teman-teman prakerja lainnya tentang masalah sertifikat. Ini saya sudah menyelesaikan pelatihan 100%, tapi kenapa insentif kok tidak terbit di dashboard? Saya sudah menunggu 1, 2 hari, 3 hari, bahkan ada yang sampai 1 minggu, tapi ternyata sertifikat tidak segera terbit di dashboard otomatis. Ketika sertif kita belum muncul di dashboard Kartu Prakerja, kita tidak akan bisa mengisi ulasan di dashboard Prakerja, sehingga tentunya insentif atau jadwal insentif itu tidak akan muncul di dashboard kita seperti itu. Nah, karena ini adalah hal yang sangat penting sekali, jadi silahkan teman-teman simak sampai akhir. Di sini saya akan menjelaskan dengan sangat rinci, dan semoga penjelasan nanti membantu kebingungan teman-teman yang mengalami mungkin kejadian serupa seperti itu. Langsung saja kita menuju ke pembahasan intinya. Jadi seperti biasa, kita masuk dulu ke dashboard Kartu Prakerja. Di sini saya sudah masuk ke dashboard Kartu Prakerja. Oke, di sini di bagian pelatihan saya, ini adalah pelatihan pertama yang kemarin saya ambil dari Skill Academy by Ruang Guru yang saya beli dari Bukalapak. Di sini alhamdulillah ini sertifikatnya sudah muncul di dashboard, dan ini baru 2 hari yang lalu muncul, hari Senin. Seingat saya hari Senin, dan sini saya belum mengisi ulasannya, sehingga untuk jadwal insentif pun juga belum muncul karena saya belum mengisi ulasan di dashboard Kartu Prakerja. Nah, kemudian bagaimana alur terbitnya sertifikat di dashboard Kartu Prakerja? Kita masuk ke lembaga pelatihan yang kita ikuti dulu. Di sini saya mengambil dari Skill Academy. Nah, ini hal yang harus teman-teman pastikan itu adalah ini dulu ya. Jadi status dari kelas yang teman-teman ikuti itu sudah 100% selesai. Maksudnya 100% itu adalah seperti ini. Jadi setiap tahapan, setiap materi dari kelas yang teman-teman ambil itu sudah terselesaikan. Di sini sudah ditandai dengan centang hijau semua, termasuk kemudian pengisian rating dan examination akhir seperti itu. Selanjutnya, setelah teman-teman memastikan bahwa kelas yang teman-teman ikuti itu progres kelasnya telah 100% dan pihak Skill Academy itu telah mengeluarkan Certificate of Excellence dari kelulusan pelatihan yang teman-teman ikuti, selanjutnya teman-teman bisa cek status sertifikat teman-teman. Di sini bagian cek status sertifikat, silahkan klik cek status. Ini untuk lembaga Skill Academy ya. Kemungkinan untuk di lembaga pelatihan lainnya pun nantinya juga akan ada opsi untuk mengecek status sertifikat dari pelatihan yang telah teman-teman ikuti seperti itu.
Jadi saya rasa sistemnya akan hampir mirip, meskipun itu beda lembaga pelatihan. Di sini sudah ada tahapan-tahapan dari sertifikat yang nantinya teman-teman akan dapatkan. Di sini kita pastikan setiap progresnya itu adalah centang hijau, teman-teman. Di sini tahap pertama, menyelesaikan progres kelas hingga 100%. Kita tadi sudah menyelesaikan progres kelasnya sudah 100%. Selanjutnya, lulus examination dan mendapatkan sertifikat of excellence. Tadi juga sudah. Dan selanjutnya, ini adalah tahap selanjutnya adalah melaporkan sertifikat ke Bukalapak. Di sini tanggal 1 April oleh Skill Academy dalam 1 kali 24 jam. Jadi jika kita cermati tanggal di sini itu adalah ada selisih 1 hari. Jadi ketika teman-teman sudah menyelesaikan pelatihan yang teman-teman ikuti, teman-teman akan mendapatkan Certificate of Excellence. Certificate of Excellence terbit di sini tertera tanggal 31 Maret. Ini adalah tanggung jawab peserta. Kemudian pihak Skill Academy akan melaporkan sertifikat ke lembaga tempat kita membeli pelatihan. Di sini Bukalapak. Nah, waktu tunggunya itu adalah 1 kali 24 jam. Jadi kita perlu menunggu selama 1 hari, teman-teman. Baru kemudian centang hijau akan keluar. Nah, yang mungkin teman-teman banyak kurang tahu itu adalah proses pelaporan itu hanya dilakukan saat hari kerja, teman-teman. Jadi misalnya ketika teman-teman itu menyelesaikan pelatihan itu adalah hari Jumat, misalkan teman-teman hari Jumat, karena hari Sabtu dan Minggu itu adalah hari libur kerja, maka kemudian sertifikat yang nanti teman-teman dapatkan di lembaga Skill Academy itu baru akan dilaporkan ke pihak Bukalapak itu kemungkinan hari Senin atau hari Selasa, teman-teman. Jadi teman-teman perlu bersabar sedikit ketika teman-teman memang menyelesaikan pelatihan ini itu di akhir minggu seperti itu. Nah, baru kemudian bagian nomor 3 ini akan muncul centang hijau seperti itu. Nah, sebelum ke proses keempat ini, tahapan keempat ini ada waktu tunggu, teman-teman. Jadi waktu tunggu untuk Bukalapak atau ibaratnya adalah pihak di mana kita membeli pelatihan tersebut melaporkan sertifikat yang telah kita dapatkan tadi untuk dilaporkan ke pihak pelaksana kartu prakerja. Nah, waktu tunggu ini bervariasi, teman-teman. Untuk masing-masing platform digital tempat pembelian tempat pembelian pelatihan itu tergantung dari keramaian dari aktivitas di platform tersebut ya, teman-teman. Nah, itu bervariasi antara normalnya itu antara 3 sampai dengan 7 hari, teman-teman. Bisa lebih cepat atau mungkin lebih lambat dari waktu yang telah saya sebutkan tadi. Baru kemudian setelah kita menunggu sekitar 3 sampai dengan 7 hari, baru kemudian sertifikat yang telah kita dapatkan tadi akan muncul di dashboard seperti ini. Nah, di sini ditandai dengan di status di kolom bagian sertifikat ini tulisan lihat sertifikat telah keluar, dan apabila kita klik kita akan diarahkan ke halaman sertifikat. Ketika sertifikat telah terbit di dashboard kita, nantinya bagian ulasan itu akan berubah menjadi warna biru. Jadi bagian tulis ulasan ini ketika kita klik kita akan diarahkan untuk memberikan ulasan, teman-teman. Nah, kini kita beri ulasan terlebih dahulu. Kita beri bintang, jangan lupa untuk memberikan bintang yang baik. Saya rasa untuk semua pelatihan yang diberikan itu kualitasnya sangat baik ya, teman-teman. Jadi tidak mungkin kita memberikan penilaian buruk, sangat buruk apalagi ya. Jadi kita berikan penilaian sangat baik. Isi rating sesuai dan ulasan sesuai dengan pengalaman kamu. Pengisian rating dan ulasan tidak mempengaruhi insentif yang kamu terima. Di sini kita tulis ulasan dulu. Oke, pelatihannya sangat membantu saya mengupgrade skill dan bakat. Kita klik submit. Selanjutnya kita klik submit.
Oke, kita cek di bagian pelatihan saya. Di sini kita telah selesai menulis ulasan, dan untuk bagian kolom status sudah berubah menjadi selesai. Untuk status awalnya tadi adalah menunggu ulasan ya, jadi sekarang statusnya sudah selesai. Dan kita coba kita cek di bagian status sertifikat di Skill Academy. Oke, di sini tidak berubah ya teman-teman ya, berarti tidak ada perubahan. Tapi yang perlu teman-teman jadikan catatan itu adalah ini teman-teman. Jadi dana insentif itu akan diberikan oleh setelah penyelesaian pelatihan. Bila belum ada dana yang transfer 7x24 jam, hubungi customer service. Jadi paling tidak kita membutuhkan waktu sekitar 1 minggu atau 7 hari jam kerja ya, 7 hari kerja untuk kemudian jadwal insentif kita akan diterbitkan seperti itu. Nah teman-teman, jadi itu adalah alur dari penerbitan sertifikat prakerja kita. Nah ini yang perlu kita garis bawahi, kita perlu bersabar jika mungkin dalam proses ini tadi pelaporan sertifikat ke Bukalapak mungkin tertunda beberapa hari. Pertama alasannya adalah karena proses ini hanya dilakukan saat hari kerja seperti itu. Nah itu perlu 1 hari kerja. Kedua, proses pelaporan sertifikat dari Bukalapak ke pihak pelaksana kartu prakerja itu membutuhkan waktu 3-7 hari kerja seperti itu. Jadi ketika kita total, sebelum sertifikat kita muncul di dashboard kartu prakerja, kita paling tidak kita perlu menunggu sekitar 8 hari kerja. Nah bagi teman-teman yang mungkin mengalami kasus serupa, sudah menyelesaikan pelatihan, progres sudah 100%, tapi kemudian sertifikat belum muncul di dashboard, teman-teman harus bersabar. Nah kemudian setelah menunggu 8 hari sertifikat akan terbit, teman-teman isi ulasan, dan teman-teman untuk jadwal insentif itu perlu menunggu waktu sekitar 7 hari kerja juga sebelum nantinya jadwal itu akan terbit di dashboard kita. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Jadi teman-teman ini ya harus sedikit bersabar. Ya di sini teman-teman harus memaklumi lah, karena yang ikut kartu prakerja itu sangat banyak, dan mungkin pihak administratif dari pelaksana kartu prakerja itu sedikit kewalahan seperti itu. Asalkan masih ada dalam batas waktu yang telah dijelaskan, saya jelaskan tadi, insya Allah sertifikat teman-teman itu akan segera terbit. Yang harus jadi kuncinya adalah teman-teman lebih bersabar lagi. Oke, sekian video kali ini teman-teman. Nantikan video selanjutnya, insya Allah saya akan membahas lebih dalam lagi tentang kartu prakerja, hal-hal teknis, baik itu mungkin kendala-kendala lapangan yang teman-teman hadapi, atau mungkin tips-tips lainnya seperti itu ya. Saya mohon dukungannya. Ini bagi teman-teman yang belum subscribe, saya ingatkan lagi untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Teman-teman bisa juga klik like kalau teman-teman suka, atau mungkin boleh di dislike kalau teman-teman tidak suka, tapi silahkan berkomentar di kolom komentar untuk hal apa yang harus saya perbaiki agar saya lebih baik lagi dalam membuat konten kedepannya. Ini mohon maaf juga ya teman-teman, ini suaranya agak berisik karena saya tidak menggunakan alat perekam suara, dan saya kondisinya ini rumah di pinggir jalan, jadi memang ada lalu lalang kendaraan yang lewat seperti itu. Itu saja, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam informasi.